shalom generasi dahsyat. Katakan shalom. Haleluya. Dimanapun kita pada malam hari ini, dari pulau manapun, dari kota manapun, kita berkumpul malam hari ini untuk memuji nama Tuhan. Katakan amin. Mari sama-sama kita angkat hati kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih-Mu, buat karunia-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Dan pada hari ini, sore hari ini, kami rindu untuk mencari wajah-Mu kembali Tuhan. Dan sirami hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah kudus-Mu. Dan sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu. Dan urapi anak-anak-Mu. Taruhlah beberapa murid-Mu di setiap hati kami Tuhan. Untuk selalu duduk diam di bawah kaki-Mu. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus bertumbuh di dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi berbuah-buah lebat dan menjadi damai bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan. Pada saat ini saya ingin membawakan perikop tentang berhala modern. Dalam Yohanes 2 ayat 7, ayat 17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara sekalian, tanpa kita sadari bahwa bentuk lain berhala-berhala masa kini adalah bisnis, bekerja, dan jabatan. Berbisnis, bekerja, berkarir, dan menduduki sebuah jabatan merupakan impian semua orang. Tetapi kalau seseorang tidak mampu menjaga sikap hatinya, maka bisnis, bekerja, dan juga jabatan bisa saja menjadi berhala bagi dirinya. Bagaimana mungkin bisnis dan jabatan bisa menjadi berhala? Kalau begitu, kita tidak perlu bekerja dan berusaha. Bukankah kita perlu makan dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya? Kalau kita tidak bekerja, bagaimana mungkin kita mendapatkan uang dan bisa bertahan hidup? Memang benar sekali bahwa setiap orang perlu bekerja untuk mencari nafkah. Tapi ada orang-orang tertentu yang berbisnis, bekerja, mengejar karir, dan menempatkan bisnis, pekerjaan, atau karir sebagai hal yang jauh lebih penting dan paling utama dalam hidupnya. Hari-harinya disibukkan dengan urusan bisnis, bekerja, mengejar jabatan, dan sampai berkata, saya sangat sibuk, saya tidak punya waktu lagi untuk keluarga, ikut persekutuan doa, atau bergabung dengan pelayanan di gereja. Maaf, sobatku, maaf. Ada juga yang enggan menutup tokonya pada hari Minggu karena sangat ramai pembeli. Jam-jam ibadah dikesampingkan dan tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Kita lupa bahwa waktu adalah milik Tuhan dan sepenuhnya di bawah kendalinya. Sementara kita dipanggil untuk menggunakan waktu dengan baik dan bijak. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jalan yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malam kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Dalam Khotbah 9 ayat 12. Sobatku, ada orang percaya demi mendapatkan jabatan bisnis yang sukses, ia tidak segan-segan menghalalkan segala cara ke dukun, ke paranormal, termasuk seperti itu. Dan ada juga karena iming-iming jabatan, ada orang percaya yang memilih berkompromi dengan dunia, melepaskan iman dan menyangkal Tuhan Yesus. Pengorbanan Kristus di kayu salib dianggap sebagai hal yang murahkan, sehingga bisa diputar-putar. Rasul Paulus mengatakan sudah memperingatkan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upahmu yang menantinya. Dalam Ibrani 10 ayat 35. Saudaraku, mari prioritaskan Tuhan terlebih dahulu, maka Tuhan pasti akan memberkati bisnis pekerjaan dan mengangkat kita menjadi seorang pejabat
yang berhikmat. Dalam firman-Nya, dalam Matius dikatakan, dalam Matius 6 ayat 33, sering saya katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu, termasuk pada kita. Saudara sekalian, perikop ini kenapa? Tentang berhala modern. Di sini sudah disinggung. Banyak orang yang enggan menutup tokonya pada hari Minggu karena sedang ramai pembeli. Jam-jam ibadah dikesampingkan dan tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Saudara terkasih di dalam Tuhan, sering saya katakan, jangan engkau jauhi persekutuan pertemuan kudus. Di mana pertemuan kudus? Ingat, Tuhan menciptakan manusia dalam waktu hari ke-6. Dan saudara tahu, hari Sabat itu adalah hari terakhir, hari waktu tenang. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Kalau kita bekerja, tidak ada salahnya. Saya katakan tidak ada salah. Kita semua butuh uang untuk makan. Jadi kita dari hari pertama sampai hari ke-6 kita bekerja, dan hari ke-7 disitulah hari untuk kita kenal, kita ucap syukur pada Tuhan. Karena di hari Sabtu sampai hari ke-6 Tuhan itu memberkati kita, tidak akan habis-habisnya. Masa satu hari aja untuk Tuhan kita nggak ada waktu, kita nggak sempat ibadah. Saudara bisa melihat tetangga saudara kita yang sedang sholat 5 waktu, sedangkan orang Kristen untuk berdoa aja sudah kalah. Tetapi kalau untuk para hamba Tuhan tidak akan kalah. Tetapi untuk anak-anak yang belum dewasa rohani, paling sedikit doa itu apa? Ketika doa itu mereka hanya saat makan. Ketika makan mereka nggak mungkin lupa doa. Dari situlah paling Tuhan terima kasih atas makanan yang berkat. Ya kan? Tidur kalau udah sampai langsung gersang. Ya kan? Bangun pagi diburu-buru kerja lupa Tuhan. Ya, di saat lagi ada masalah baru cari Tuhan, termehek-mehek nangis-nangis cari Tuhan. Ya kan? Apakah itu adil? Nah, di saat kita senang lupa dengan Tuhan, di saat bisnis lagi berkembang, bisnis sedang meningkat, kedudukan sedang mulai menjabat, kita lupa dengan Tuhan. Begitu kita tidur terpuruk di bawah, kita baru ingat Tuhan. Itulah manusia. Saudara terkasih, jangan seperti itu. Saya sudah sering bilang, uang, jangan jadikan uang itu segalanya. Jangan sampai disetir. Karena apa? Kalau kita mendewakan uang, itu sama saja kita memamonkan uang, bukan Tuhan lagi di hati kita. Saudara terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan sore hari ini, ayo, saya ingin mengajak semua teman-teman untuk back to basic sekali lagi kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya kan? Banyak orang yang mengatakan memang benar sekali bahwa setiap orang perlu bekerja untuk mencari nafkah. Tapi ada orang-orang tertentu yang berbisnis, bekerja, mengejar karir, dan menempatkan bisnis, pekerjaan, dan karir sebagai hal yang jauh lebih penting dan lebih utama dalam hidupnya. Hari-harinya disibukkan dengan urusan bisnis, bekerja, mengejar jabatan, dan sampai-sampai berkata, saya sangat sibuk, saya tidak punya waktu lagi untuk keluarga, untuk ikut persekutuan atau bergabung dalam pelayanan di gereja. Itu sangat miris, ya kan? Padahal Tuhan sudah mengatakan, jadikan semua bangsa muridku. Seperti tadi pagi saya katakan, lakukan tugas keselamatan. Jangan disangka kita terus bekerja. Nah, bekerja bukan ya
untuk keluarga, untuk makan, untuk ini. Itu betul. Akan tetapi sekarang sekali lagi kita melakukan itu semua bukan karena kemampuan kita, kuat atau gagahnya kita. Akan tetapi itu semua anugerah dari Tuhan. Dan anugerah itu bisa hilang kalau saudara lepas, saudara dan saya lepas dari itu semua. Ya, kita lupa akan Tuhan, kita jauh dari Tuhan, itu semua akan hilang. Nah, jangan sampai ketika Tuhan kita datang kepada Tuhan di hari Tuhan datang yang kedua kali, Dia mengatakan, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku, hai kalian semua pembuat kejahatan. Tuhan sekarang ini Allah kita Allah pencemburu, sama seperti pacar. Kalau saudara memiliki pacar atau saudara memiliki suami atau istri, tetapi Anda menjual salah satu di antaranya, pasti ada yang cemburu. Dan disitulah rasa cemburu kalau kita juga Allah pencemburu. Maka dari itu saudara sekalian, kita harus belajar dari sini. Kita harus mengerti apa yang mau jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan ini Tuhan selalu memberkati, tiada yang tidak akan pernah habis. Saudara kasih di dalam Tuhan, kita lupa bahwa waktu adalah milik Tuhan dan sepenuhnya di bawah kendalinya. Sementara kita dipanggil untuk menggunakan waktu yang baik dan bijak. Nah, waktu itu sepenuhnya dari Tuhan. Waktu kita bukan waktu Tuhan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Maka dari itu, kita lupa bahwa waktu adalah milik Tuhan dan sepenuhnya di bawah kendalinya. Sementara kita dipanggil untuk menggunakan waktu yang baik dan bijak. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malam, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 12. Nah, saudara sekalian, ada orang percaya yang demi mendapatkan jalan bisnis yang sukses, ia tidak segan-segan menghalalkan segala cara, bahkan ke dukun atau ke paranormal. Bahkan ada seorang pendeta baru langsung dikejar, Pak ini begini-begini, seolah-olah dia mendewakan pendeta atau membuat pendeta itu menjadi paranormal. Dan juga ada iming-iming jabatan. Ada orang percaya yang memilih berkompromi dengan dunia, melepaskan iman dan menyangkal Tuhan Yesus. Saudara sekalian, kita diperingatkan oleh Tuhan, jangan sekali-kali kita menukarkan iman kita dengan apa? Dengan semua, baik jabatan, pekerjaan atau iming-iming segala macam. Seperti saya pun mengalami. Saya bercerita sobat saya yang di Surabaya mengatakan, Pak, akhir zaman ini iman kita memang benar-benar dipertaruhkan. Bagaimana tidak? Sekarang PHK sudah jelas-jelas banyak, cari kerjaan susah. Mereka mau apa? Mereka hanya ada yang mengatakan, kalau kamu pindah agama saya akan kasih kamu 1 juta, 2 juta. Saya pernah diperhatikan seperti itu. Bahkan mereka belum tahu saya seorang pendeta. Saya katakan, lebih baik kamu bertobat. Saudara kasih di dalam Tuhan, jangan sampai pengorbanan Kristus di kayu salib dianggap sebagai hal yang murah sehingga bisa dilupakan. Karena apa? Kematian Kristus di atas kayu salib itu membayar dosa kita dengan menebus kita dengan darah yang mahal, sangat mahal. Tidak bisa ditukar dengan emas apapun. Kita sudah dibayar lunas. Maka dari itu bergunakan waktumu untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Bekerja, tidak apa-apa bekerja. Di saat bekerja, anggap kita bukan mencari pencitraan, bukan cari muka, bukan untuk segala macam, tetapi untuk melakukan apa? Kehendak Tuhan. Bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Ya kan? Semua untuk Tuhan.
untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara naik jabatan, itu bukan saudara cari muka atau cari pencitraan, tetapi saudara itu adalah bonus dari Tuhan. Karena apa? Barang siapa yang setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Amin. Nah, Rasul Paulus sudah memperingatkan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upahmu yang menangnya. Ibrani 10 ayat 35. Saudara kasih, prioritaskan Tuhan terlebih dahulu, maka Tuhan pasti akan memberkati bisnis, pekerjaan, dan mengangkat kita menjadi seorang pejabat yang berhikmat. Firman Tuhan sekali lagi saya ulangi dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Banyak orang sekarang itu carinya apa? Tambahannya, bukan cari kerajaan surga. Kalau kita cari tambahannya, semakin kita jauh dari kerajaan surga. Tuhan tidak meninggalkan kita, tidak menjauhkan diri dari kita, tetapi sebaliknya kita yang menjauhkan diri dari kita. Kita yang meninggalkan dia, sehingga kita mencari apa? Kita mencari maut. Saudara kasih di dalam Tuhan, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semua akan ditambahkan. Kita jangan cari tambahannya, tapi cari kerajaan Allah serta kebenarannya. Kita jangan memikirkan yang sekarang, jangan memikirkan pikiran perkara di dunia. Kita pikirkan perkara yang di atas. Dari situlah kita akan mendapatkan hal yang luar biasa dahsyat bersama Tuhan. Amin. Saudara sekalian, kiranya khotbah hari ini sampai di sini. Saudara bisa merenungkannya untuk kelak saudara akan tahu. Dan ini merupakan teguran bagi setiap kita. Lakukan bagian kita, maka Tuhan yang akan berberkat. Jangan andalkan kekuatan kita, kemampuan kita, atau orang lain, tetapi andalkan kita. Sekali lagi, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya. Jangan cari tambahannya dulu, maka semua itu baru kita dapat bonusnya. Oke, saudara sekalian, pada saat ini saya ingin mendoakan saudara sekalian yang sedang dalam keadaan masalah, yang sedang dalam keputusasaan, ketidakpastian, bahkan hilang harapan, atau yang sedang terbaring di rumah sakit. Pada saat ini, mari kita berdoa dan buka hati. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih-Mu, buat karunia-Mu yang indah. Dan terima kasih firman-Mu yang terus menegur kami dan mengingatkan kami untuk terus selalu berpegang teguh mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang tertangkap Tuhan, baik yang mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami percaya Engkau memulihkan mereka, Engkau menyembuhkan mereka Tuhan. Karena Engkau di atas dokter, di atas dokter, tabib di atas tabib. Kami percaya Tuhan, Engkau lah Allah yang ajaib. Dan Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, baik dari memiliki permasalahan, yang putus pengharapan, yang memiliki beban berat. Dalam firman-Mu dikatakan, marilah datang kepadaku, hai yang berbeban berat, lemah letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan jalan keluar buat mereka, dan Engkau memberikan pengharapan yang baru, pengharapan spirit yang baru di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, bagi setiap anak-anak yang sedang putus pengharapan, yang cari pekerjaan susah, baru di PHK, Tuhan Engkau berikan penghiburan dan memberikan pengharapan yang pasti. Dan hamba tidak lupa untuk mendoakan para hamba Tuhan yang ada di luar sana, yang masih di dalam pelosok, yang susah untuk makan dalam kondisi corona. Tuhan, kami percaya Engkau menyertai, Engkau memberkati. Dan kami mendoakan juga bangsa Indonesia yang sebentar lagi akan merayakan kemerdekaan ke-75. Tuhan, Engkau berkati bangsa Indonesia, keluarkan bangsa Indonesia dari masalah pandemi corona ini. Tuhan, kami percaya Engkau yang akan terus menyertai bangsa ini menjadi bangsa pemenang.
Dan Tuhan, kami juga memberkati, mendoakan pemerintahan bangsa Indonesia dari presiden, wakil presiden, para menteri, dan juga sampai staf gubernur, ketua RT RW dan kelurahan kecamatan. Kau berkati mereka Tuhan dan berikan tanggung jawab yang takut akan Tuhan. Bapa, kami percaya tidak ada yang mustahil. Engkau akan menyertai kami mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, persekutuan kudus dengan para malaikat yang kudus bersama orang-orang yang kudus, melalui perantaranya Tuhan Yesus Kristus, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, saudara bisa menyaksikan recording ibadah online ini di YouTube saya, dan saudara bisa membagikan, share ke teman-teman yang lain jika firman ini, khotbah ini bermanfaat bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.